Halo Sobat Korean Hits dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam video kali ini, Mimin akan membahas sejarah Permaisuri Ki, wanita Korea yang menjadi permaisuri di dinasti Yuan. Permaisuri Ki terkenal karena kisah hidupnya yang menarik, di mana ia adalah seorang wanita istana yang dikirim sebagai upeti dinasti Goryeo ke dinasti Yuan. Namun siapa sangka dirinya menjadi permaisuri utama dari kaisar dinasti Yuan. Kisah Permaisuri Ki ini pernah diangkat ke dalam serial drama Korea berjudul Empress Ki yang tayang di MBC TV pada 2013. Permaisuri Ki merupakan permaisuri utama dari Kaisar Toghon Temur dari dinasti Yuan, sekaligus ibu dari bilik Tuhan Ayu Siridara, kaisar pertama dari dinasti Yuan Utara. Jauh sebelum menjadi seorang permaisuri, ia adalah seorang gadis keturunan bangsawan Goryeo, namun menduduki pangkat paling rendah dalam sistem kasta di dinasti Goryeo. Tidak ada catatan sejarah mengenai kehidupannya sebelum menjadi permaisuri, sehingga tidak banyak cerita yang bisa digali sebelum dirinya menjadi permaisuri. Namun diketahui Permaisuri Ki adalah putri dari Ki Jao, seorang pejabat berpangkat rendah di dinasti Goryeo. Dikatakan ia lahir pada tahun 1315 di kota Hengju atau yang sekarang dikenal sebagai kota Goyang. Menurut legenda, ia memiliki kecantikan yang luar biasa serta menguasai berbagai bidang seni seperti menari, puisi, dan kaligrafi. Dalam catatan sejarah dinasti Yuan, sosoknya digambarkan memiliki wajah seperti buah aprikot, pipi seperti buah persik, dan pinggang seperti pohon pilau, di mana ungkapan tersebut melambangkan keindahan yang sesungguhnya. Pada tahun 1333, ia dikirim ke Mongolia oleh Raja Chungsuk sebagai upeti dari dinasti Goryeo untuk dinasti Yuan. Pada saat itu setiap 3 tahun, dinasti Goryeo akan mengirim upeti kepada dinasti Yuan, baik berupa kasim, barang berharga maupun wanita cantik untuk dijadikan wanita istana. Saat itu Lady Ki dikirim ke dinasti Yuan untuk menjadi gundik dari Raja Toghon Temur. Orang Mongol sendiri saat itu memiliki anggapan bahwa menikahi wanita Goryeo adalah sebuah kebanggaan dan menjadi gengsi tersendiri. Mulanya ia hanyalah satu dari sekian banyak wanita yang menjadi wanita sang kaisar. Namun berkat kecantikan, kecerdasan serta kepiawaiannya dalam berbagai bidang seni, ia dengan cepat menjadi selir favorit Raja Toghon Temur. Permaisuri Ki berhasil menaklukkan hati raja dan membuat sang raja jatuh hati kepadanya. Bahkan dikatakan bahwa Kaisar Toghon Temur lebih banyak menghabiskan malam dengannya dibandingkan dengan Permaisuri Tanasiri yang merupakan permaisuri utama Kaisar Toghon Temur. Hal tersebut memicu kecemburuan dari Permaisuri Tanasiri. Dikatakan permaisuri yang sangat cemburu pernah memukuli Lady Ki dengan menggunakan cambuk dan tongkat. Meskipun mendapat intimidasi dari permaisuri, Lady Ki tidak pernah putus asa. Berkat dukungan sang kaisar, Lady Ki mampu melawan Permaisuri Tanasiri. Pada tahun 1335, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Tan Chisi, saudara Permaisuri Tanasiri. Karena pemberontakan tersebut, Kaisar Toghon Temur mengeksekusi Permaisuri Tanasiri pada 27 Juli 1335. Kejatuhan keluarga Permaisuri Tanasiri membuat pengaruh Bayan Merkit, seorang pejabat dan bangsawan istana, semakin kuat, sekaligus menjadikan Bayan Merkit sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya di dinasti Yuan. Setelah Permaisuri Tanasiri meninggal, Kaisar Toghon Temur bermaksud untuk menjadikan Lady Ki sebagai permaisuri kedua atau selir utama sang raja. Namun rencana tersebut tidak disukai oleh para pejabat dinasti Yuan karena tidak sesuai dengan peraturan kerajaan, di mana permaisuri utama dan kedua hanya boleh diambil dari wanita bangsa Mongol.
Keinginan sang raja tersebut mendapat tentangan keras dari sebagian pejabat istana, terutama Bayan Merkit yang memegang kekuasaan sebenarnya. Akhirnya Kaisar Toghon Temur memilih seorang gadis dari Kongiran, yaitu Bayan Kutu sebagai permaisuri utama sesuai rekomendasi dari Bayan Merkit. Berbeda dari permaisuri Tanah Siri, permaisuri Bayan Kutu tidak menunjukkan rasa cemburu pada hubungan sang kaisar dengan Lady Qi. Dikatakan permaisuri Bayan Kutu adalah seorang yang pendiam dan berbudi luhur, sehingga ia memilih untuk hidup sederhana. Pada tahun 1339, Lady Qi melahirkan seorang putra, yaitu Bilituhan Ayu Siridara. Saat itu Kaisar Toghon Temur memutuskan untuk menjadikan putra Lady Qi sebagai penerus tahta yang akan menggantikan dirinya. Meskipun telah melahirkan seorang putra, Lady Qi kerap menerima perlakuan buruk dari para pejabat yang tidak menyukai dirinya, terutama Bayan Merkit. Lady Qi kemudian mengeluh kepada Kaisar Toghon Temur atas perlakuan Bayan Merkit dan para pengikutnya kepada dirinya. Karena keluhan dari Lady Qi, Kaisar Toghon Temur menyusun rencana untuk menggulingkan Bayan Merkit. Pada tahun 1340, Bayan Merkit digulingkan dari pemerintahan oleh Kaisar Toghon Temur dengan bantuan Toktoa, keponakan Bayan Merkit. Setelah Bayan Merkit digulingkan, Kaisar Toghon Temur mengangkat Lady Qi sebagai permaisuri keduanya. Pada tahun 1353, putra Lady Qi diangkat sebagai putra mahkota. Sebagai istri favorit raja sekaligus ibu dari putra mahkota, menjadikan permaisuri Qi sebagai wanita yang sangat berkuasa di dinasti Yuan. Hari demi hari seiring dengan hilangnya minat sang kaisar pada urusan pemerintahan, pengaruh Lady Qi semakin mendominasi. Lady Qi yang pandai dalam urusan politik dan ekonomi mulai menjalankan urusan pemerintahan. Kekuasaan yang telah diperoleh Lady Qi tersebut tidak membuatnya merasa puas. Melalui Kasim dari Goryeo yaitu Bakpulhwa, permaisuri Qi memulai kampanye untuk memaksa Kaisar Toghon Temur menyerahkan tahtanya kepada putra permaisuri Qi. Kampanye tersebut semakin gencar ia lakukan setelah posisi putranya terancam karena kelahiran seorang putra dari permaisuri Bayan Kutu. Namun rencana tersebut diketahui oleh sang kaisar yang kemudian memisahkan putranya dari permaisuri Qi. Beberapa tahun kemudian putra pertama permaisuri Bayan Kutu meninggal dunia dan putra permaisuri Qi dapat mengamankan posisinya sebagai putra mahkota. Setelah memperoleh kekuasaan, pengaruh keluarga permaisuri Qi di Goryeo turut meningkat. Kakak Lady Qi yaitu Qi Chol diangkat sebagai komandan markas besar wilayah Timur Mongol, di mana jabatan tersebut sekaligus memberinya kekuasaan yang sebenarnya di dinasti Goryeo. Karena saat itu dinasti Goryeo merupakan negara bagian dari dinasti Yuan. Selain memperoleh jabatan, ia juga dihormati sebagai pangeran internal Doksong. Karena pengaruh permaisuri Qi serta statusnya sebagai bangsawan Goryeo, di setiap acara resmi dinasti Yuan, ia selalu diperlakukan sama seperti Raja Goryeo. Meskipun permaisuri Qi berasal dari Goryeo, namun dalam sejarah Korea, permaisuri Qi dianggap sebagai pengkhianat karena berusaha menyerang tanah airnya sendiri dengan tujuan untuk menjadikan kakak laki-lakinya sebagai raja dinasti Goryeo. Saat itu permaisuri Qi banyak mengeluarkan kebijakan yang merugikan dinasti Goryeo. Melalui sang kakak, ia terus mengancam dan mengintimidasi Raja Gongmin, Raja Goryeo pada saat itu. Selain melakukan intimidasi, keluarga Lady Qi yang semakin berkuasa turut melakukan korupsi. Bahkan korupsi yang dilakukan keluarganya telah menjadi rahasia umum pada saat itu. Hal tersebut membuat permaisuri Qi dan keluarganya dibenci oleh rakyatnya, terutama rakyat dinasti Goryeo. Pada tahun 1356, Qi Chol mencoba melakukan pemberontakan untuk menggulingkan Raja Gongmin, Raja Goryeo pada saat itu, namun berhasil digagalkan. Raja Gongmin kemudian mengeksekusi Qi Chol dan keluarga permaisuri Qi karena telah berkhianat. Selain sebagai bentuk hukuman,
Langkah tersebut juga merupakan upaya untuk membebaskan dinasti Goryeo dari pengaruh dinasti Yuan. Mendengar kabar keluarganya di Goryeo telah dieksekusi, Permaisuri Ki sangat marah. Dia kemudian membujuk Kaisar Toghon Temur untuk balas dendam kepada Raja Gongmin. Pada tahun 1364, Kaisar Toghon menghapus Raja Gongmin sebagai Raja dinasti Goryeo dan menunjuk Pangeran Dokheung atau Tash Temur sebagai Raja Goryeo yang baru. Namun Raja Gongmin enggan mundur dari tahta dan tidak menuruti perintah kekaisaran dinasti Yuan. Permaisuri Ki kemudian mengirim 10.000 pasukan untuk menyerang dinasti Goryeo. Namun pasukan dinasti Yuan berhasil dikalahkan oleh pasukan dinasti Goryeo yang dipimpin oleh Jenderal Choyong dan Lee Song-ye. Setelah berhasil mengalahkan pasukan dinasti Yuan, dinasti Goryeo berhasil melepaskan diri dari pengaruh dinasti Yuan dan menjadi kerajaan yang mandiri. Selain mengalami kekalahan oleh pasukan dinasti Goryeo, di dalam internal kerajaan Yuan sendiri terjadi perselisihan antara pendukung dan penentang putra mahkota. Pada tahun 1364, Bolut Temur, seorang pemimpin oposisi yang menentang pengangkatan putra Permaisuri Ki sebagai putra mahkota, berhasil menduduki ibu kota dan menggulingkan Ayusiridara sebagai putra mahkota. Bolut Temur kemudian mengangkat Pangeran Solsan, putra kedua Bayan Kutu, sebagai putra mahkota. Putra Permaisuri Ki, Ayusiridara, kemudian melarikan diri ke Kok Temur yang mendukungnya. Namun Permaisuri Ki sendiri dipenjarakan oleh Bolut Temur. Pada tahun berikutnya, Bolut Temur berhasil digulingkan dan Permaisuri Ki berhasil dibebaskan. Setelah berhasil bebas, Permaisuri Ki mencoba mengangkat kembali putranya sebagai kaisar dengan dukungan dari Kok Temur. Namun keinginannya kembali gagal. Pada tahun 1365, Permaisuri utama Bayan Kutu meninggal dan Lady Ki diangkat sebagai permaisuri utama. Di tengah-tengah konflik internal kerajaan, rakyat dinasti Yuan mengalami banyak penderitaan. Bencana alam yang terus-menerus menyebabkan kelaparan di berbagai wilayah dinasti Yuan. Kurang efektifnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinasti Yuan serta tindakan korupsi dan beban pajak yang tinggi menyebabkan hilangnya dukungan dari rakyat dinasti Yuan. Hal tersebut kemudian menyebabkan pemberontakan terhadap pemerintahan dinasti Yuan. Pemberontakan dari rakyat dinasti Yuan serta melemahnya kekuatan pemerintahan pusat menyebabkan kemunduran bagi dinasti Yuan. Saat dinasti Yuan semakin terdesak oleh pasukan dinasti Ming, Kaisar Toghon Temur beserta Permaisuri Ki dan keluarga kerajaan melarikan diri ke utara, tepatnya ke kota Yingchang, dan memindahkan ibu kota ke sana. Namun setelah pelariannya, keberadaan Permaisuri Ki tidak diketahui. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1370, Kaisar Toghon Temur meninggal dan putra Permaisuri Ki berhasil naik tahta menggantikan ayahnya. Belakangan, dinasti Yuan berganti menjadi dinasti Yuan Utara yang meliputi sisa wilayah dinasti Yuan dan memindahkan ibu kota ke Kakarokum setelah jatuhnya kota Yingchang oleh dinasti Ming. Menghilangnya Permaisuri Ki masih menjadi misteri sampai saat ini. Tidak ada catatan sejarah mengenai keberadaannya. Namun dipercaya ia meninggal selama pelariannya dari dinasti Ming. Namun tidak diketahui penyebab kematiannya, apakah ia dibunuh atau meninggal karena sakit. Terdapat anggapan bahwa jasad Permaisuri Ki diangkut ke dinasti Goryeo dan dimakamkan di wilayah dinasti Goryeo. Namun tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan kapan jasad Permaisuri Ki dibawa ke dinasti Goryeo. Sebuah makam kuno yang terletak di kota Yeoncheon, Provinsi Gyeonggi, dipercaya sebagai makam Permaisuri Ki. Hal ini berdasarkan sebuah catatan dari pertengahan dinasti Joseon menyebutkan bahwa makam Permaisuri Ki berada di timur kota Yeoncheon, Provinsi Gyeonggi. Di sekitar makam tersebut terdapat 2 makam lainnya yang dikenal sebagai makam Ma Jongseung dan makam Lee Jongseung
yang dianggap sebagai kerabat Permaisuri Ki. Namun karena makam tersebut sudah lama tidak dirawat, makam tersebut dalam kondisi yang rusak. Pada 25 November 2013, tempat tersebut ditetapkan sebagai properti budaya lokal nomor 18. Permaisuri Ki adalah orang yang hebat secara pribadi. Namun dari sudut pandang publik, dia adalah orang yang sukses dengan menggunakan air mata rakyatnya. History of Goryeo menyebut keluarga Permaisuri Ki sebagai pengkhianat negara. Sementara manuskrip sejarah dinasti Yuan menyebut Permaisuri Ki sebagai salah satu alasan dari kehancuran dinasti Yuan. Meskipun demikian, dalam catatan sejarah dinasti Yuan, ia pernah menyumbangkan sejumlah emas dan perak serta memerintahkan kantor pemerintahan untuk menyediakan bubur dan biji-bijian untuk pemakaman lebih dari 100.000 orang dalam bencana kelaparan besar di Beijing pada tahun 1358. Nah, itu dia sejarah dari Permaisuri Ki, wanita Korea yang menjadi permaisuri di dinasti Yuan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching.